Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, inilah waktu dan kesempatan kami terus mencari wajah-Mu, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami rencana-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Oleh sebab itu Bapa, ibadah kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan dan pakai hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Oleh sebab itu Bapa, hamba mentadbiskan ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah raya di hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan. Kita mau awali segala sesuatunya dengan mengenaikan ungkapan syukur kita, rasa hormat kita, dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya yang melawat dan memberkati kehidupan kita bersama. Sama-sama kita respon panggilan Tuhan dengan syukur kita. Kita angkat pujian ini. Kami mau awali sesuatu Tuhan dengan rasa hormat kami, dengan syukur kami, dan terima kasih kami karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang menjaga dan melindungi kami dan menganugerahkan kami keselamatan yang kekal. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama-sama kita akan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh
mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ku bersyukur. Oh Yesus, dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Biarlah hidupku selalu menyenangkan-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Oh, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sembah Dia. Haleluya. Kau baik dan Kau baik Yesus. Ku bersyukur. Angkat suaramu, angkat syukurmu, sembah Dia. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan karena kuasa-Mu membela hidupku Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Yesus. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
ajaib bagiku. Haleluya, come on. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Cuma angkat tanganmu. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan memberikan korban syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik yang memelihara kehidupan kami. Engkau sungguh baik dan memberikan kasih-Mu, memperhatikan kehidupan kami. Engkau nyatakan mujizat-Mu setiap hari bagi kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang akan memberikan korban syukur kami. Korban yang keluar dari hati kami, korban yang keluar untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati yang sisa daripada kami, sehingga kami bisa menjadi dampak dan menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sembari kita memberikan korban syukur, kita angkat pujian ini. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan
Manusia menarik jatuh, namun Yesus yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Yesus yang bela. Percayalah, Yesus yang bela. Percayalah, Yesus yang bela. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, inilah waktu dan kesempatan kami terus mencari wajah-Mu, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami rencana-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Oleh sebab itu Bapa, ibadah kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pakai hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Oleh sebab itu Bapa, hamba mentadbiskan ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Jemaat Efrata Panama yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Mari siapkan Alkitab saudara, kita akan baca. Firman Tuhan berbunyi, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Hari-hari ini kita sedang merasakan kondisi suasana seperti ini. Ketika pandemi virus corona mulai mewabah dan merajalela, ada banyak yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ada perusahaan-perusahaan yang mengurangi kegiatannya, bahkan sampai ditutup, sehingga banyak yang karyawannya yang di-PHK, diberhentikan saudara. Banyak yang dirumahkan juga. Ya, kegiatan-kegiatan hari-hari ini tidak seperti biasanya. Ya, kita berdoa agar semuanya cepat berlalu, sehingga ekonomi kita, khususnya di bangsa Indonesia ini, semuanya bisa pulih kembali, berjalan seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat dari contoh firman Tuhan. Kita akan baca dan kita akan pelajari. Ada orang-orang yang diceritakan oleh Alkitab bahwa ketika mereka mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka bisa tetap eksis, mereka bisa keluar dari kesulitan itu. Bahkan Alkitab ceritakan bahwa akhirnya mereka memiliki satu kehidupan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini hari di mana kita sedang menghadapi keterbatasan demi keterbatasan. Kita tidak bisa maksimal melakukan sesuatu, bahkan banyak orang melakukannya dari rumah. Tapi saya percaya bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan, khususnya bagi kita orang yang percaya kepadanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa hal di dalam firman Tuhan. Kita lihat satu contoh di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Kita akan baca sampai ayat yang ke-6. Kejadian 26 ayat yang pertama saya bacakan. Judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan kamu akan menepati sumpah, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca bagaimana Ishak mengalami satu kondisi di mana timbul bencana kelaparan. Ada satu krisis yang terjadi, saudara, di Gerar. Secara manusia tidak akan mungkin Ishak itu mendapatkan berkat yang luar biasa kalau kita membaca selanjutnya, saudara, ayat-ayat ini. Nanti di akhir pembahasan kita akan membaca ayatnya. Bagaimana akhirnya Ishak diberkati Tuhan luar biasa. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menghadapi atau merespon kondisi seperti ini, sekaligus kita mau belajar melalui kehidupan daripada Ishak agar kita pun mengalami berkat yang sama. Ya, Tuhan mengubah segala sesuatu kondisi di mana itu adalah kondisi yang sulit dalam kehidupan kita. Ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat pembacaan ini, di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Perhatikan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita jelas melihat bahwa mujizat berkat-berkat Tuhan akhirnya terjadi di dalam kehidupan Ishak, diawali dari dia mendengar firman Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, inilah yang merupakan benih-benih awal dari berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan itu hal yang penting bagi kita umat manusia atau orang percaya kepada Tuhan, maksudnya bukan hanya menuntun kita kepada mujizat yang Tuhan siapkan bagi kita, tetapi memberikan kita hikmat mengambil satu keputusan yang tepat di dalamnya. Memang sangat ironis, saudara, bahwa banyak anak-anak Tuhan itu lebih mementingkan berita-berita yang mungkin membuat juga hati pikiran kita terpengaruh. Nah, kenapa begitu penting, saudara, mendengarkan firman Tuhan? Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan itu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa, saudara? Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini awal berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan Ishak. Ini langkah pertama yang dilakukan, saudara, dan harus kita lakukan. Firman Tuhan itu begitu penting. Kalau ada janji-janji firman Tuhan, nah kita hidup sampai saat ini itu karena janji firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu merupakan yang menuntun langkah-langkah kita, saudara. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kita. Kita bisa lepas dari masa-masa paceklik dalam kehidupan kita. Saudara kesalahan Tuhan, iman akhirnya dia bertumbuh. Nah, Matius pasal yang ke-17 ayat 20 dikatakan, kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, katanya saja, kita bisa memindahkan gunung. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita ikuti, saudara kesalahan Tuhan. Nah, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab mengenai bagaimana ketika kita mendengar firman Tuhan, memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya kita bisa melakukan, mengerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita boleh melihat bagaimana sebuah pengalaman dari Nabi Elia, saudara, dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, ya, yang sempurna di masa-masa kekeringan pada waktu itu.
karena dia mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Elohim Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara kesayangan Tuhan. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalannya ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sana di sebelah timur sungai Yordan. Kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Nabi Elia bahwa akan terjadi satu kondisi di mana tidak ada embun, tidak ada hujan. Artinya masa-masa sulit, sukar itu akan terjadi. Ada bencana kelaparan di sana. Dan Elia itu diperintahkan untuk pergi, dan dia pergi ke sungai Kerit, dan di sana Tuhan memelihara dia. Ya, karena dia taat akan firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Ini hal yang pertama, saudara. Ya, agar kita bisa mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa. Bahwa Tuhan mengubah kesukaran, kesulitan itu menjadi berkat bagi kita. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Coba kita lihat di dalam pembacaan ini. Kejadian pasal 26 ayat yang kedua. Dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ini yang menarik, saudara, perlu kita renungkan. Mengapa Tuhan larang Ishak dan keluarganya pergi ke Mesir? Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, saudara, karena Mesir saat itu adalah negara yang kuat. Sedangkan Gerar sedang terjadi kelaparan. Nah, pertama, kenapa Tuhan mencegah Ishak pergi ke Mesir? Mengajarkan kepada Ishak dan tentunya kepada kita bahwa jangan kita bersandar kepada kekuatan manusia. Saudara, kalau Mesir, gambaran Mesir berbicara tentang kekuasaan, kekuatan. Gambaran Mesir juga dalam Alkitab itu berbicara tentang dunia ini. Nah, jangan kita berharap atau bersandar kepada dunia ini. Jangan mencintai dunia ini, kata firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, kita baca di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, saudara kesayangan Tuhan, ternyata Alkitab mengatakan bahwa ada banyak perkara yang ada yang memang harus kita tinggalkan, jangan sampai kita masuk dan terlibat di dalamnya. Kalau kita lihat ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara, ya, ternyata saudara memberikan pelajaran bagi kita ketika terjadi musibah atau kesukaran, kesulitan hidup, kelaparan, ada satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita pergi ke Mesir. Jangan sekali-kali kita mengharapkan atau mengandalkan kekuatan manusia, kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, Tuhan inginkan supaya kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima katakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ayat selanjutnya dalam ayat berikutnya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan bagi kita ketika terjadi masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan manusia, tetapi sebaliknya kita andalkan Tuhan. Ketika kita punya masalah, jangan nomor satukan untuk mencari jalan keluar atau bantuan kepada manusia. Yang pertama-tama kita datang kepada Tuhan, yang memang yang punya kehidupan ini, yang merencanakan kehidupan ini, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Jangan-jangan ya orang yang kita minta tolong adalah orang yang memang sudah direncanakan Tuhan untuk menolong kita. Jangan-jangan mereka memang disiapkan oleh Tuhan untuk menolong kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, dahulukan Tuhan. Jangan dulu cari pengalaman-pengalaman orang ya untuk mencari jalan keluar bagi kita. Ada mungkin pengalaman orang
yang pernah mereka mengalami kondisi tertentu dan mereka bisa memberikan solusi bagi kita. Itu sah-sah saja, saudara. Ya, karena dengan pengalaman itu maka ada beberapa orang bisa menyelesaikan masalahnya karena dia sudah punya pengalaman. Tetapi itu bukan sebuah kebenaran, saudara. Kebenarannya adalah kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memakai semua pengalaman yang pernah kita alami atau orang alami untuk memberikan kita jalan keluar. Itu yang penting, saudara. Itu kebenarannya. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, itu berarti Tuhan punya rencana bagi keluarga Ishak. Saya percaya bahwa jelas bahwa Tuhan meminta Ishak untuk diam di Gerar. Nah, secara logika, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang bisa diharapkan di Gerar dalam kondisi bencana kelaparan itu? Tumbuh-tumbuhan sulit untuk bertumbuh, tidak ada kehidupan terlihat di sana, saudara. Tetapi itulah yang harus dihadapi. Secara manusia itu tidak akan masuk akal, saudara, karena pasti orang-orang berbondong-bondong untuk mencari jalan keluar, tinggalkan tempat itu untuk bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan memerintahkan supaya Ishak berdiam di situ. Nah, inilah yang menarik bagi kita. Ketika Tuhan perintahkan kepada Ishak untuk berdiam saja di Gerar. Ternyata, saudara, ya Tuhan punya sebuah rencana, dan saya percaya bahwa setiap rencana yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita, pasti itu yang terbaik. Amin, saudara. Pasti yang terbaik. Banyak rencana manusia, tapi firman Tuhan katakan rencana Tuhanlah yang jadi. Boleh kita merencanakan sesuatu, saudara. Oleh sebab itu dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Ternyata, saudara, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan dikatakan bahwa untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan yang pasti di dalam Dia. Nah, oleh sebab itu mari jangan sampai menutup atau membatalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita berusaha untuk mencari jalan keluar kita atau berusaha untuk menyelesaikan dengan pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang sekali lagi Tuhan seakan-akan Tuhan menutup semua jalan bagi kita. Kadang-kadang itu juga terjadi, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita menyadari kalau itu pun terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan supaya kita berdiam diri. Bukan berarti berdiam diri tidak bikin apa-apa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, yakinlah bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap pribadi saudara dan saya. Andalkan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar dengan telinga kita, bahkan timbul dalam hati kita, itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan melakukan itu seakan-akan sepertinya Tuhan tidak peduli terhadap kehidupan kita. Dia suruh kita berdiam diri, tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang itu yang terjadi. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini, saudara, yakinlah bahwa Tuhan tetap, sekali lagi Tuhan tetap memiliki rencana yang terbaik bagi saudara dan saya. Nah, bagian yang ketiga, bagaimana kita mengalami berkat mujizat yang luar biasa saat-saat kita menghadapi kesukaran, kesulitan dalam hidup ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia disuruh tinggal di Gerar dan dia akhirnya menetap, artinya apa buat kita, saudara? Itu yang namanya taat. Ketika kita taat terhadap perintah firman Tuhan yang datang kepada kita, kita bertanggung jawab penuh dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita melihat hal yang dahsyat terjadi. Sebenarnya Tuhan hanya menginginkan kepada kita untuk apa? Taat saja, saudara. Nah, tanpa ketaatan kita tidak akan pernah mengetahui maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Ya, di dalam pergerakan pria sejati dikatakan 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa. Mungkin kita sudah berdoa. Itu tidak salah, kita sudah berdoa. Memang ketika kita menghadapi
kesulitan dalam hidup, ada masalah, saudara, pasti kita berdoa. Ternyata banyak orang yang berdoa, tetapi ternyata dia adalah orang yang tidak taat. Dia tidak melakukan perintah firman Tuhan. Mau dilihat saja, karena dia orang Kristen, orang percaya, ada masalah, berdoa. Karena orang pasti dikatakan ketika dia menyampaikan masalah persoalannya kepada orang lain, pasti salah satu sarannya adalah berdoa, bro. Berdoa. Apalagi kita dalam keadaan sakit. Bahkan mungkin kita jawab, saya sudah berdoa, bro. Tapi beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar, saya sudah sampaikan bagaimana halangan-halangan daripada jawaban doa. Bagaimana akhirnya doa itu tidak efektif, saudara. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Nah, dalam hal ini, saudara Islam, Tuhan taat saja apa yang Tuhan katakan. Akhirnya Ishak dan keluarganya tidak pergi ke Mesir, tetapi dia tetap tinggal di Gerar. Di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama juga, di mana ayat itu mencatat bahwa Abraham juga taat ketika dia disuruh pergi meninggalkan negeri di mana mereka tinggal, saudara. Ayat yang pertama dikatakan dalam Kejadian 12, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, dia disuruh pergi. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, bahwa Abraham itu hanya taat saja. Dia tidak tahu tempat di mana Tuhan tunjukkan kepadanya. Yang penting dia taat, dia berjalan saja, saudara. Ada janji firman Tuhan dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kitab Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil pergi meninggalkan negeri atau tempat tinggalnya ke satu tempat yang belum dia tahu, saudara. Kenapa dia taat? Kenapa Ibrani katakan oleh iman? Karena iman. Karena Ibrahim atau Abraham itu sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, pergilah dari negerimu. Ketika dia menangkap itu, saudara, kita tahu bahwa seperti tadi yang kita sudah baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Dan ternyata pendengaran itu akan kebenaran atau firman Kristus. Nah, ketika muncul iman, walaupun baru sekecil seperti biji sesawi, praktekkan itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Kita sudah tahu akhirnya Tuhan memberkati Abraham sampai kepada keturunannya. Nah, apa juga yang terjadi kepada Petrus, saudara? Di dalam Lukas pasal yang ke-5, di sana diceritakan ketika Tuhan Yesus melihat mereka sedang membereskan jala-jala mereka karena semalam-malaman. Ayat yang ke-5 katakan bahwa mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka sedang membereskan jalannya, murid-murid ini. Ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan lagi jalannya, saudara, Petrus sempat menjawab bahwa itu mereka sudah lakukan, bahkan semalaman mereka telah melakukannya. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena, ini saudara menarik, karena engkau menyuruh, di sini kuncinya, saudara. Kita melihat hasilnya yang luar biasa. Petrus katakan, karena engkau yang menyuruh. Artinya, aku taat untuk melakukan. Dan hasilnya luar biasa. Banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan bagaimana mereka taat. Dengan ketaatan mereka, mereka mengalami banyak mujizat yang luar biasa. Ada Nuh, Elia, tadi sudah kita baca, saudara. Nah, saya mengajak saudara membaca di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13 dikatakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ketika kita meremehkan firman, kita akan menanggung akibat daripada kita menyepelekan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita menghormati firman Tuhan, akibat kita menghormati firman Tuhan, wow, berkat-berkat Tuhan
mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Inilah janji firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita taat pada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Ishak sehingga dia boleh mengalami mujizat, berkat-berkat yang luar biasa di saat mengalami bencana kelaparan pada waktu itu. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan, ini menarik saudara, dalam kisah yang dialami oleh Ishak dan keluarga, di mana mereka mengalami mujizat yang luar biasa justru di saat bencana kelaparan menimpa mereka. Firman Tuhan katakan mereka tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan kita lihat ketika mereka melakukannya maka Tuhan memberkati. Artinya apa bagi kita? Lakukan saja bagian kita. Itu poin penting saudara. Ketika kita melakukan bagian kita, saya percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Kita ingat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 bahwa di sana Tuhan turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu, katanya, untuk mendatangkan berkat bagi yang mengasihi Dia. Jadi ada bagian-bagian yang memang harus kita lakukan. Makanya dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, di dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil. Ya, di tahun itu juga, di mana tahun-tahun kelaparan menimpa negeri di mana mereka tinggal. Nah, saudara Islam Tuhan, di tengah kondisi seperti ini tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh berkat atau hasil yang melimpah seperti itu. Tidak akan mungkin. Tetapi Ishak tetap menabur, Ishak tetap bekerja. Ya, kita lihat bahwa untuk mengalami berkat Tuhan bukan berarti kita berpangku tangan, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu. Tadi saya katakan bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan, dan tentunya ada bagian Tuhan. Maka Dia akan melengkapi itu. Ini prinsip yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, saudara. Bahwa burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Saudara, Tuhan tidak menaruh makanan di sarang mereka, tetapi mereka tetap terpelihara. Ya. Bahkan dalam Matius pasal 6 katakan bahwa burung-burung itu tidak menabur. Tetapi bagaimana Bapa di sorga memelihara burung itu. Nah, kita lebih dari burung itu, apalagi kita, katanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Yang penting, ya tentu kita harus rajin melakukan apa yang harus kita lakukan. Jangan kita berdiam diri, jangan kita bermalas-malasan, jangan sampai kita disuruh belajar kepada semut, saudara. Ya, semut tidak diam dalam mempersiapkan diri ketika masa sulit. Nah, itu ada di dalam Alkitab. Ya, semut aja bisa melakukan itu, apalagi kita, saudara. Jadi tetap kita optimis dalam hidup ini. Tetap kita melakukan, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita berdiam diri, saudara. Supaya kita bisa memenuhi rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, kembali lagi kita ingat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Dikatakan kalau pencuri itu datang hanya untuk mencuri, ya dikatakan, digambarkan itu adalah iblis. Tetapi Yesus datang, katanya, memberi kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Bukan hanya sekedar hidup, ya. Hari depan yang penuh harapan juga diberikan kepada kita. Seperti dalam Yeremia katakan bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu bagi kita, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ketika kita menghadapi krisis, kesulitan, masa-masa yang paceklik dalam kehidupan kita, tidak perlu kita panik, tidak perlu kita khawatir. Memang orang katakan bahwa sebagai manusia kekhawatiran itu ada. Bolehlah kita katakan memang kita khawatir. Tetapi firman Tuhan sudah katakan jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Apa yang harus kamu pakai, makan dan lain sebagainya. Memang kekhawatiran itu ada, tapi jangan sampai kekhawatiran itu mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Sampai kita lupa bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita perlu prinsip-prinsip yang benar dengan dasar iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, janganlah mengandalkan kekuatan kita manusia. Kita taat dan tetap lakukan bagian kita. Jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa. Apapun kondisi yang kita hadapi saudara, kita tetap punya keyakinan bahwa Tuhan punya cara untuk menutupi semua kekurangan kita, untuk memenuhi semua kebutuhan kita, dan untuk memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah, mengagungkan Dia. Kita nyanyikan pujian, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Angkat suaramu, kita sembah Dia. Haleluya. Hati kami percaya, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi kami, untuk pemeliharaan-Mu bagi kami, penyertaan-Mu bagi kami, untuk berkat-berkat-Mu. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Engkau layak menerima semua sembah sujud kami Tuhan. Kau kudus, sucilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepada-Mu. Hamba percaya hari ini kalau ada sidang jemaat yang sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, ditolong oleh Tuhan. Kau banyak jalan keluar untuk mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka dimampukan, mereka dikuatkan menghadapi hari-hari yang mereka lalui dalam kondisi apapun. Walaupun dalam masa sukar sulit yang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya syukur kami kepadamu. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak bisa beribadah di Holy Kids Panama Online Service yang dapat diakses melalui channel YouTube GKMI Efrata Panama. Doa malam online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank BCA melalui nomor rekening 405-1237-123 atas nama Fares Rombot dan Trisnowati, dan untuk persepuluhan dapat melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 780-0808-292 atas nama Fares Rombot dan Joni Cowasi. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan. Kami percaya berkat ibadah sudah menjadi bagian kami. Ketika kami sungguh beribadah kepadamu, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Firman-Mu iya dan amin, dan kami percaya itu. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, pada hari ini sukacita Tuhan mewarnai kehidupan kami. Kesukaan sorga melimpah di dalam kehidupan kami. Kami tetap dan bisa menjalankan kehidupan hari-hari kami dengan kekuatan ekstra Tuhan. Memberkati seluruh pekerjaan sidang jemaat Tuhan, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil, dan memberkati pendidikan anak-anak mereka.
mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa, memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden sampai kepada RT RW. Biar kiranya keputusan mereka ambil keputusan Tuhan, sehingga semuanya untuk kesejahteraan rakyat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi namamu. Ini syukur kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu tandangkan tanganmu, arahkan hatimu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai rekah fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur, menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.